Selamat pagi, happy investor bertemu kembali dengan Ena Korindo Sekuritas. Morning Flash hari ini, hari Kamis tanggal 25 November 2021. Seperti biasa kita akan membahas pergerakan pasar kemarin dan memproyeksikan pergerakan pasar hari ini. IHSG ditutup di level 6.683, menguat tipis 5 poin atau 0,08% dengan nilai transaksi 13 triliun. Adapun most active stoknya seperti BBKP, ARTO, PGAS, BBRI, dan CPRO. Top buy-nya ada di saham PGAS, YULE, YULE, ARTO, HRUM, dan JSMR. Adapun top sell-nya ada di saham BBRI, MTEL, ADRO, TLKM, SNGR. Oke, indikator obligasi pemerintah kita 10 tahun di level 6,05% dan nilai tukar rupiah kita di 14.258 sering dengan sentimen ini ya, tapering off ya. Terus outlook hari ini tadi malam indeks S&P 500 dan Nasdaq ditutup menguat, sementara Dow Jones melemah tipis. Investor melihat terlihat melakukan aksi beli terhadap saham-saham teknologi yang sempat mengalami koreksi, sementara rilis notulen rapat The Fed menunjukkan beberapa pejabat bank sentral tersebut mendukung kenaikan suku bunga lebih awal. Oke, outlook dalam negeri di pergerakan IHSG cenderung stagnan dengan hanya mengalami kenaikan tipis kemarin. Terus sektor energi menjadi penopang dengan penguatan sebesar 0,88% seiring rebound yang terjadi pada harga komoditas global. Secara teknikal, IHSG hari ini diperkirakan bergerak konsolidatif dengan kecenderungan menguat pada rentang area 6.660 hingga di 6.754. Oke, kan news yang pertama itu ada dari Telkom, di mana membukukan kenaikan pendapatan 6% secara tahunan menjadi 106 triliun selama 9 bulan tahun ini ya. Laba bersih meningkat 13,15% tahunan menjadi 18,87 triliun. Adapun segmen mobile, Telkom berhasil membukukan pendapatan senilai 65 triliun atau memiliki kontribusi lebih dari 61% terhadap total pendapatan. Pada segmen consumer, pendapatan IndiHome meningkat hampir 22% secara tahunan menjadi 19,6 triliun. Yang kedua, itu ada Surya Pertiwi membukukan pendapatan neto senilai 1,5 triliun hingga kuartal ketiga tahun ini atau tumbuh 17,4% secara tahunan. Pendapatan ini dikontribusi oleh penjualan barang lokal 1,38 triliun dan barang impor 161 miliar. Sementara pendapatan sewa senilai 31,6 miliar. Lebih lanjut, SPTO membukukan laba senilai 143,4 miliar atau naik 104 secara tahunan. Berikutnya yang ketiga ada dari Moody's. Lembaga pemeringkat Moody's menaikkan rating PT Lipo Karawaci atau dengan kode saham LPKR dengan mengubah outlook dari stabil menjadi positif. Kenaikan peringkat ini seiring dengan peningkatan arus kas operasional LPKR. Dari domestik, penarikan pinjaman luar negeri mencapai 43 triliun. Itu dilaporkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. Sebagian besar penarikan utang tersebut merupakan penarikan pinjaman berbunga murah dari lembaga multilateral dan bilateral untuk mendukung penanganan dampak COVID dan pemulihan ekonomi domestik. Terus dari Global News, ekonomi Singapura tumbuh lebih pesat di kuartal 3, yaitu tumbuh 7,1% pada kuartal 3 dibandingkan dengan tahun lalu. Dan angka ini lebih baik dari ekspektasi pasar yang sebesar 6,5%. Oke, untuk hari ini, hari Kamis tanggal 25 November, udah ada data ya, maksudnya tadi dini hari, FOMC meeting minutes, sudah ada hasilnya. Terus berikutnya corporate calendar untuk hari ini ada RUPS dengan kode saham
VICO, VICI, dan FILM. Sementara cum dividen ada kode saham MCOL. Oke, dari technical untuk hari ini kemarin IHSG seperti kita sudah bahas sebelumnya ditutup di level 6.683 dengan nilai transaksi 13 triliun. Sementara prediksi untuk hari ini 25 November itu bergerak upward dengan kisaran di level 6.660 hingga 6.754 membentuk pola inside bar, MACD negatif, dan stokastik netral. Stock pick kita yang pertama untuk hari ini adalah AC Hardware Indonesia atau kode sahamnya ACES. Kemarin ditutup menguat tipis 0,7%. Hari ini direkomendasikan beli dengan target price di 1450 dan stop loss di 1400, membentuk pola three with soldier, MACD negatif mengecil, dan stokastik uptrend. Yang kedua pilihan kita adalah Summarecon Agung, kode saham SMRA. Kemarin menguat 0,5% di level 940. Hari ini rekomendasi buy dengan target price di 985 dan stop loss 925. Membentuk pola white spinning, MACD negatif, dan stokastik oversold. Yang ketiga, Nusa Konstruksi Engineering, kode saham DGIK, kemarin menguat 0,6% di level 161. Hari ini kita rekomendasikan buy dengan target price di 173 dan stop loss di 159. Membentuk pola bottom fishing area dan MACD positif dan stokastik oversold. Yang keempat ada Bank Mandiri, kode saham BMRI, kemarin ditutup di level 7.150. Kita rekomendasikan dengan target price di 7.500 dan stop loss di 7.100. Membentuk pola white spinning, MACD negatif, dan stokastik oversold. Oke, yang terakhir kita stock pick ada di Semen Indonesia, kode saham SNGR. Kemarin menguat tipis 0,3% di ke level 8.575. Kita rekomendasikan buy dengan target price di 8.875 dan stop loss di 8.500. Membentuk pola inside bar, MACD negatif, stokastik oversold. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih.